Shalom. Selamat berjumpa kembali dalam acara Obsesi Hati, obrolan seputar suami istri yang sehat dan rohani. Bersama saya Leo Sumampo. Dan saya Fitri Sumampo Sitorus. Nah, malam ini kita masuk ke episode yang ke-13. Hanya sebelumnya kami dari Hope Channel Indonesia memohon maaf yang sebesar-besarnya karena pada episode yang lalu, hari Senin yang lalu, ada sedikit gangguan di dalam penayangan kami, sehingga mungkin para pemirsa setia Hope Channel yang ada di rumah tidak bisa menyaksikan episode ke-12 secara keseluruhan. Tetapi jangan khawatir, oleh karena saudara tetap bisa menyaksikan episode yang ke-12 melalui YouTube channel kita, yaitu Obsesi Hati. Dengan lengkap. 90 menit sambil ya. mengingatkan juga bahwa apabila saudara ingin menyaksikan episode-episode sebelumnya dari Obsesi Hati, saudara bisa buka YouTube. Saudara boleh ketik Obsesi Hati. Nanti di situ ada pilihan banyak episode-episodenya. Termasuk episode ke-12 yang sempat terpotong ya pada Senin yang lalu. Jadi sekali lagi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya atas gangguan yang telah terjadi pada hari Senin yang lalu. Ya. Dan kali ini pembahasan kita sangat menarik di episode ke-13 dengan judul Keluarga Bahagia dalam Aksara Tiongkok. Wah, ini nih menarik, dalam aksara Tiongkok. Saya juga mau belajar ini aksara Tiongkok, ya. Dan juga malam ini juga adalah malam yang istimewa. Istimewa sekali. Kenapa istimewa? Karena kita mempunyai narasumber tamu yang istimewa juga. Yang istimewa. Jadi kepada para pemirsa setia Hope Channel yang ada di rumah ataupun di mana saja Anda berada, malam ini narasumber kita bukan hanya dari keluarga Pendeta Jonathan Kuntaraf dan Ibu Kathleen Kuntaraf, tetapi kita juga kedatangan tamu kehormatan, narasumber yang istimewa, yaitu keluarga Evangelis Stefanus Wijaya dengan Ibu Jenly Wijaya. Jadi kita senang akan mendengarkan pembahasan kita pada malam hari ini. Tapi sebelumnya saya akan bacakan ayat tema dulu ya. Ayat tema dulu. Jadi pada malam hari ini, episode kali ini, ayat tema kita diambil dari buku Ibrani pasal yang ke-11, ayat yang ke-7. Ibrani 11 ayat yang ke-7, demikianlah firman Tuhan. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya, dan karena iman itu ia menghukum dunia, dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Baik, sebelum kita mulai melanjutkan acara kita akan bersatu dan berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada dalam kerajaan sorga, kami puji dan besarkan nama Tuhan. Oleh karena kebaikan dan kemurahan Tuhan, episode pada malam hari ini, episode yang ke-13, akan kami tayangkan dengan satu tema yang luar biasa. Keluarga bahagia dalam aksara Tiongkok. Tuhan, kami percaya Tuhan hadir di dalam program Obsesi Hati malam hari ini. Biarlah Engkau boleh mengurapi Pendeta Kuntaraf dan Ibu Kathleen Kuntaraf, juga kepada Bapak Evangelis Stefanus Wijaya dan Ibu Jenly Wijaya, agar urapan dari surga boleh menjadi bagian mereka, pembahasannya dibawakan boleh menjadi berkat bagi tiap-tiap rumah tangga, ataupun menjadi berkat bagi para pemirsa setia Hope Channel yang menyaksikan acara ini. Kami hanya ingin meninggikan dan muliakan nama-Mu Tuhan di dalam acara ini Tuhan. Dan kiranya Tuhan memberkati acara ini dari awal hingga akhir, memberkati peralatan yang digunakan, baik Zoom ataupun internet, agar semuanya dapat berjalan dengan baik dan lancar, hanya untuk meninggikan dan muliakan nama Tuhan. Berkati juga kru Hope Channel Indonesia yang memimpin mengelola program kita pada malam hari ini. Terpujilah Engkau Tuhan Allah yang baik. Mohon ampun segala dosa pelanggaran kami begitu banyak, karena kami berdoa di dalam nama Yesus kalau Tuhan, Juru Selamat dan penebus dosa kami. Amin. Amin. Kembali kami mengingatkan kepada para pemirsa, bila Anda mempunyai pertanyaan seputar rumah tangga, Anda dapat mengirimkan pertanyaan-pertanyaan tersebut ke nomor call center Hope Channel Indonesia via SMS ataupun WhatsApp, ataupun ke media sosial Hope Channel Indonesia melalui YouTube, Facebook, ataupun Instagram.
Silakan mengirimkan pertanyaan Anda beserta lokasi di mana Anda berada, dan kami akan membacakan pertanyaan-pertanyaan tersebut yang akan nantinya dijawab oleh narasumber kita. Dan tidak berlama-lama lagi, mari kita menyapa narasumber kita Ya, baik, kita akan yang di langsung- Amerika dan yang di Jakarta ya. Betul. Kita sapa dulu yang di Amerika. Shalom, Pendeta Kuntaraf dan Ibu Kathleen Kuntaraf. Shalom, Shalom. pendeta dan ibu pendeta. Ya, sehat-sehat ya. Udah Putri. Ya, sehat-sehat selalu ya Om Tante. Wow, masih sehat. Puji Tuhan. Tuhan. Terima kasih. Puji Tuhan. Baik, kita akan menyapa juga narasumber tamu istimewa kita, keluarga evangelis Stefanus Wijaya dan Ibu Janli Wijaya. Shalom Om dan Tante. Shalom. 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 Ya, sehat selalu ya. Amin. Amin. Baik, kita akan langsung saja menyerahkan kepada ini. narasumber kita pembahasan kita pada malam hari ini. Silakan. Silakan. Baik, pemirsa yang berbahagia, kita selalu ingin supaya kita semua berbahagia. Dan ternyata bahwa kita akan belajar satu hal yang penting, yaitu bahwa keluarga bahagia dalam aksara Tiongkok purbakala. Ini satu hal yang sangat menarik sekali. Mengapa? Ya, oleh sebab ternyata ada hubungan yang erat antara aksara Tiongkok dengan Alkitab. Jadi prinsip-prinsip Alkitab kita bisa didapatkan dalam aksara Tiongkok. Ya, mungkin Ibu Yenli bisa jelaskan bagaimana apa latar belakangnya dengan aksara Tiongkok ini ya? Ya memang hubungan antara Alkitab dengan aksara Tiongkok itu tidak bisa dipisahkan. Kenapa? Karena ini adalah dua catatan kuno yang terletak walaupun itu berjauhan antara Tiongkok dengan Timur Tengah, tetapi catatannya itu banyak terdapat di dalam catatan di dalam kitab Kejadian. Jadi di dalam hal ini, di Tiongkok itu ada namanya legenda Noah. Nah, kalau kita lihat dalam catatan legenda Noah ini, dengan Alkitab ini, walaupun Alkitab ini dengan legenda Noah lebih dahulu legenda Noah 500 tahun sebelumnya, namun mempunyai satu persamaan tentang buku kitab Kejadian. Jadi kita melihat luar biasa. Dia ingin memberikan suatu kebahagiaan, bukan hanya di satu tempat, tetapi di seluruh dunia. Jadi bahkan di negara Tiongkok pun melalui aksara Chinese. Salah satunya kita lihat dalam huruf kapal contohnya. Karena di dalam cerita legenda Noah ini disebutkan bahwa Allah menciptakannya. Pada mulanya Allah menciptakan bumi ini. Jadi sama dengan Alkitab, pada mulanya. Kemudian di dalam legenda Noah itu juga disebut ada air bah. Alkitab juga menceritakan tentang air bah. Nah, coba salah satu contoh kata bahtera atau kapal. Kata Ya, bahtera. bagaimana ini? Ya. Bagaimana bahtera itu ya, jadi sebab ternyata aksara Tionghoa kan di dalam bentuk lukisan ya. Jadi dalam bentuk lukisan itu yang menyebabkan kita bisa meraba apa artinya. Dan coba cerita bagaimana tentang bahtera ini yang ternyata sesuai dengan Alkitab yang ditulis dalam bahasa artinya aksara Tiongkok. Nah, di dalam aksara Tiongkok itu ada namanya Jiakun, itu adalah dari Oracle Bone. Tulisan-tulisan itu berupa radikal. Ada 214 radikal orang Chinese, dan radikal ini 84% ternyata sesuai dengan apa yang terdapat di dalam kitab Kejadian tentang penciptaan. Nah, kita lihat di Oracle Bone itu adalah di tulisan radikal itu yang dikukir di tulang belulang binatang. Nah, itu mengalami perubahan-perubahan. Tetapi untuk mendapatkan gambaran yang sesungguhnya, kita harus kepada Oracle Bone-nya. Ya. Nah, kita lihat ada gambar bahtera, kapal. Di tulisan Chuan, kapal itu ada gambar kapal atau bahtera, ada angka 8, kemudian ada kou, mulut. Jadi ada 8 orang yang selamat di dalam kapal. Wah, luar biasa sekali ya. Luar biasa sekali sebab seperti yang dikatakan oleh Alkitab bahwa 8 orang yang selamat. Ya. Luar biasa ya. Nah, ternyata apa hubungannya ini dengan Alkitab ya? Kita coba lihat mengapa sampai Nuh membuat bahtera tersebut. Ya.
Ibrani 11 ayat 7. Ya, sama seperti tadi sudah dibacakan oleh Leo, dikatakan karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Kalau begitu ternyata bahwa pembuatan bahtera itu untuk menyelamatkan keluarga. Nah, ini sangat penting sekali untuk para pemirsa sekalian bahwa kita harus mementingkan keluarga kita. Banyak orang yang terlalu sibuk dalam bisnis ya, pergi kemana dan sebagainya dengan usahanya, lupa keluarga. Ya, banyak juga pendeta yang mungkin buat banyak sekali kegiatan evangelisasi, lupa keluarganya. Banyak tua-tua jemaat lupa kepada keluarganya oleh sebab kesibukan mungkin dalam pekerjaan Tuhan. Jadi kita belajar seperti yang dikatakan oleh Ibu Yandi tadi, bahwa ternyata 8 yang selamat itu adalah siapa? Anggota keluarga daripada Nuh. Nah, penting sekali kita mementingkan keluarga. Nah, bagaimana dengan tadi Evangelis Stefanus sebutkan bahwa pada mula pertamanya, bagaimana Alkitab katakan? Ya. Dalam Kejadian 1 ayat 1 dikatakan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi Tuhanlah yang pencipta. Jadi bagaimana ini dapat dijelaskan di dalam aksara Tiongkok ya? Aksara Tiongkok juga menjelaskan hal demikian. Pada mulanya juga ungkapan ini diyakini oleh orang Tiongkok karena berdasarkan tulisan tersebut membuktikan bahwa orang Tiongkok sudah mengenal Tuhan, bahkan mengenal Sang Pencipta, bahwa pencipta langit dan bumi sudah ada sebelum segala sesuatu diciptakan. Nah, kalau begitu, kita mari lihat huruf daripada Sang Ti. Ti itu terdiri ada 3 mulut, ya. 3 mulut artinya 3 oknum. Kemudian ada garis lurus itu menyatakan suatu kesempurnaan. Satu kesempurnaan, 3 mulut bergabung menjadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Shangti, yaitu Tuhan penguasa langit. Jadi huruf Shangti ini menunjukkan bahwa memang Allah yang menciptakan langit dan bumi ini. Dan kenapa ada 3 mulut? Kita tahu Alkitab menceritakan bahwa ada Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Sehingga orang Tiongkok mula-mula yang dahulu kala yang kuno, mereka itu tahu yang menciptakan langit dan bumi ini adalah Allah, bukan tercipta dengan sendirinya saja. Wah, luar biasa sekali. Nah, bagaimana dengan kata ini ya, Tian, yang menyebutkan juga tentang Allah? Tian juga adalah Allah bagi orang Tiongkok. Dan mereka itu menyebutkan itu silih berganti, Shangti, Tian, ya, bergantian. Tetapi pengertian Tian ini yang sekarang orang menganggap bahwa Tian ini adalah langit. Sebenarnya menurut aksara Tiongkok, Tian itu adalah gambar daripada seorang manusia yang mulia berasal dari atas. Siapa itu manusia yang mulia yang berasal dari atas? Itulah Tian. Tetapi sesungguhnya Tian ini adalah Yesus. Jadi Allah merencanakan keselamatan manusia melalui diri Yesus. Sehingga kata Shangti lebih konotasinya kepada Allah Bapa di sorga, sedangkan Tian lebih merujuk kepada Yesus. Dan mereka mempunyai satu kesatuan, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Tetapi mereka itu adalah Allah, mempunyai 3 kepribadian. Wah, luar biasa sekali. Nah, sekarang kita tahu bahwa Kejadian 1 ayat 26 ya. Dikatakan, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Nah, bagaimana manusia itu diciptakan ya? Kejadian 2 ayat 27. Kita baca, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan mengembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Nah, apakah ini dapat dijelaskan di dalam aksara Tiongkok ya? Ya, di bahasa di tulisan Tiongkok kita melihat gambarnya luar biasa ini. Ada manusia, kita lihat yang paling atas ya, ada manusia, kemudian ada gambar api. Kemudian dua radikal ini membentuk satu huruf yang namanya Ti, yaitu landasan atau fondasi. Itu artinya Tuhan atau Shangti menciptakan manusia itu
adalah suci, ya, dan melalui seorang yang namanya Adam, yang nanti diberi nama Adam, itu adalah manusia yang suci. Jadi bukan hanya dalam bentuk rupa Allah manusia itu diciptakan, tetapi karakter Allah juga ditanamkan menjadi suatu fondasi atau landasan bagi seluruh umat manusia. Ini menunjukkan bahwa Allah menciptakan manusia pertama walaupun terdiri dari tanah, tetapi Allah yang menciptakan, maka karakter, tabiat manusia itu sempurna. Maka tidak heran bila mana Yesus berada di bumi 2000 tahun yang lalu, dia katakan, hendaklah engkau sempurna seperti Bapamu di sorga. Dalam Matius 5 ayat 48, ini menunjukkan memang manusia sebelum jatuh ke dalam dosa, diciptakan sempurna, kudus oleh Allah. Dan kemudian Allah menyelimuti manusia itu sehingga sempurna adanya. Sebagaimana dikatakan di dalam buku Mazmur pasal 8 ayat 5 dan 6. Begitu Allah luar biasa mengasihi manusia pertama ini. Ya, itulah yang luar biasa sekali, ya. Luar biasa. Tadi, ya. Ya. Kemudian kita tahu bagaimana penciptaan itu ya terjadi ya. Yesaya 64 ayat ke-8. Ya, kita baca di situ dikatakan, tetapi sekarang ya Tuhan, Engkaulah Bapa kami, kamilah tanah liat, dan Engkaulah yang membentuk kami, dan kami sekalian adalah buatan tangan-Mu. Luar biasa, kita adalah dari tanah liat ya, tapi Tuhan sudah membentuk akan kita. Nah, bagaimana ini berhubungan dengan kata yang lain ini, Ibu Yenli? Ya, tadi kita melihat bahwa Tuhan sendiri yang membentuk manusia melalui tangannya, membentuk manusia dari tanah. Dan Tuhan itu berfirman, Tuhan menghembuskan nafas hidup. Cau di sebelah kiri itu adalah Cau. Cau itu adalah kerak. Pada saat Tuhan menghembuskan nafas hidup, ya, atau berfirman, maka manusia itu menjadi manusia yang hidup. Nah, oleh sebab itu, manusia ini sangat lemah, para pemirsa. Kalau saja Allah tidak menembuskan nafas kehidupan, maka manusia itu mati. Tetapi karena Allah yang menghembuskan nafas, maka manusia itu menjadi berjiwa. Jadi kehidupan sebuah rumah tangga yang berbahagia adalah bila mana ada Allah dalam rumah tangga tersebut. Rumah tangga yang berbahagia memiliki nafas kehidupan dan merupakan keluarga yang berbahagia bila mana ada ada sangti di dalam rumah tangga itu. Karena itu membuat keluarga itu bisa bergerak dan bisa moving, bisa memuliakan nama Tuhan. Ya, jadi kalau gitu tanpa Tuhan rumah tangga itu tidak bernafas ya. Ya, jadi tanpa Tuhan rumah tangga itu akan berantakan. Kita coba lihat beberapa hal yang kita lihat dalam kitab bagaimana Tuhan telah menyediakan jodoh untuk Adam. Misalnya Kejadian 2 ayat 18. Ya, dikatakan Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Oke, kemudian kita lihat bagaimana Tuhan menciptakan ini akan Hawa, ya. Bagaimana Ibu Yenli penjelasannya ya? Kita lihat di paling atas sebelah kiri itu adalah gambar seorang wanita. Seorang wanita itu ada gambar miring, itu adalah menggambarkan Adam yang sedang tertidur. Kemudian dari tulang rusuknya membentuk Hawa. Hawa adalah seorang wanita yang bertelut, ya, yang selalu bertelut dan berdoa. Kemudian kita lihat di bawahnya itu roh, itu ada daging. Kita melihat operasi yang pertama yang terjadi di sini. Di situ ada manusia, kemudian ada tangan ya, yang gambar di tengah, dan mengambil seseorang keluar. Ya, jadi makanya roh, tulisan daging itu ada 2 orang yang keren, ya, ada 2 orang. Kemudian yang paling bawah itu ada gambar tulang. Tulang di atasnya ada mulut. Mulut itu artinya seseorang. Jadi ada Hawa, ada seorang yang diambil dari tulang seorang pria, dari tulang rusuk seorang pria. Dari aksara Tiongkok ini kita bisa lihat Allah menggunakan berbagai macam cara termasuk melalui aksara Tiongkok untuk memberikan satu rahasia kebahagiaan bagi keluarga. Bahwa manusia yang namanya Adam diciptakan lalu diambil dari tulang rusuknya yaitu istrinya, bukan berarti istrinya ini melayani Adam atau di bawah derajat Adam, tapi sepadan. Artinya wanita ini melayani dalam arti kata menolong, bukan pembantu.
Sehingga di sini dikatakan bahwa mereka ini menjadi satu. Dan ingat, tadi dikatakan dalam aksara Tiongkok bahwa karena Allah yang menghembuskan nafas, mereka ini jadi sempurna. Jadi walaupun mereka dua menjadi satu. Jadi mereka tidak malu lagi. Karena ketelanjangan mereka ditutupi oleh kemuliaan Allah. Dan mereka inilah sepadan. Jadi tidak ada mengatakan bahwa pria harus lebih tinggi daripada wanita atau sebaliknya. Tapi mereka harus bekerja sama satu dengan yang lain. Karena mereka sepadan. Maka disitulah muncul rumah tangga yang bahagia. Suami istri berbahagia. Dan untuk anak-anak mereka. Dan ini ternyata sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Alkitab. Ya, Kejadian 2 ayat 22. Ya, dikatakan bahwa dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Dan juga kita lihat ayat berikut. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab dia diambil dari laki-laki. Jadi kalau saja masing-masing kita menyadari bahwa istri kita adalah sebahagian daripada kita atau daripada suami, ya, maka kita akan tetap mengasihi, kita akan tetap merasakan perasaan satu tubuh. Jadi kalau istri sakit kita ikut sakit, ya. Kemudian kalau misalnya istri senang kita ikut senang. Kenapa? Sebab kita adalah satu tubuh adanya. Itu satu perkara yang sangat penting di dalam rumah tangga. Nah, ini kita akan lihat lebih lanjut dari masalah kesatuan ini dari segi huruf Tiongkok lanjut. Bagaimana ini Ibu Pianli? Nah, ini adalah perkawinan yang pertama di Taman Eden. Jadi ada dua orang saling bergandengan tangan satu sama yang lain. Jadi dua orang, laki-laki dan perempuan bergandengan tangan. Itulah kata ping, bersatu. Dan wanita dan pria ini harus memiliki terang kemuliaan Allah. Ya, itulah huruf kuang. Tadi sudah disinggung sedikit sama Pak Stefanus mengenai kuang. Jadi dengan kata lain, di dalam rumah tangga itu bisa jadi terang bila mana suami istri salah, mereka harus berjabat tangan, maksudnya bergandengan tangan. Rumah tangga yang berbahagia adalah rumah tangga yang ada kerjasama yang baik antara suami dan istri. Bila mana suami dan istri menghindari percecokan, menghindari pertengkaran, tapi mereka justru bergandengan tangan, maka muncul terang dari surga. Maka rumah tangga itu menjadi rumah tangga yang berbahagia. Dengan demikian kita tidak boleh ada yang satu menindas kepada yang lain, ya. Harus setara. Jadi harus tetap setara dan sebagainya. Jadi mereka bersatu. Oh, ini sudah dijelaskan tadi. Kemudian ya sesuai dengan Alkitabnya dalam Kejadian 2 ayat 24. Dikatakan sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Jadi adanya suatu kesetaraan daripada keduanya, ya, dan mereka itu adalah satu, ya. Nah, ternyata bahwa Tuhan mempunyai suatu rencana untuk rumah tangga yang pertama yaitu memiliki akan Tuhan, ya. Kejadian 1:28 dikatakan Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan takluklah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Ya, dan kita coba lihat waktu orang-orang Tiongkok menggambarkan tentang istana itu bagaimana ini Ibu Yenli? Nah, ini sebenarnya digambarkan rumah tangga seperti apa yang dimaksud oleh Tuhan orang Tiongkok. Nah, lihat di situ ada radikal rumah, ya, gambar bentuk rumah, kemudian ada dua orang itu bergandengan tangan, artinya dua orang itu sangat erat hubungannya. Itulah kong, ya, itulah istana. Jadi di rumah itu harus dijadikan sebuah istana. Dan di dalam rumah itu juga harus ada Tuhan, Chong. Karena rumah tangga itu juga dibentuk pada hari ke-6. Ya, itu gambar radikal dari huruf angka 6, yaitu seperti rumah kita. Jadi di dalam rumah harus ada Tuhan, baru kita bisa menjadi keluarga yang bahagia. Jadi saudara pemirsa yang kekasih dalam Yesus Kristus, Allah menciptakan manusia untuk berbahagia. Bagaimana manusia berbahagia?
maka di dalam sebuah rumah tangga harus terdiri dari suami dan istri. Artinya pria dan wanita. Bukan pria dengan pria atau wanita dengan wanita. Tapi pria dan wanita dipersatukan oleh kasih Allah, sehingga di dalam hal ini, bila mana Allah menciptakan manusia hari yang ke-6, itulah istana. Jadi dengan kata lain, keluarga yang berbahagia adalah sebuah karunia dari Tuhan, supaya manusia itu bisa menikmati kebahagiaan dalam istananya. Sehingga rumah tangga haruslah dijadikan sebuah istana. Ciptakan nuansa surga, ciptakan nuansa kebahagiaan layaknya seperti istana di dalam rumah tangga kita masing-masing. Sebab itu adalah rencana Tuhan bagi setiap keluarga. Luar biasa. Jadi kita punya istana ya. Kita rasakan bahwa luar biasa sekali, dan itu dibentuk pada hari yang ke-6, rumah tangga yang pertama ya. Jadi kita lihat di dalam Mazmur 127 ayat yang pertama yang dikatakan, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Jadi harus Tuhan yang membangun rumah ya. Walaupun kita mempunyai banyak kekayaan, kita banyak kemakmuran, tanpa Tuhan maka rumah tangga itu tidak akan kokoh ya. Dan ternyata kita bisa lihat juga dalam kata berbahagia. Bagaimana ini Ibu Yenli? Di dalam huruf fu, berbahagia, itu harus ada Tuhan. Kiri, itu sampirannya adalah itu adalah Tuhan, menggambarkan Tuhan. Kemudian ada satu, ko, itu adalah manusia, satu orang. Dan tien, itu adalah sebuah taman yang ditujukan adalah Taman Eden. Taman Eden yang mempunyai 4 aliran sungai, yaitu Sungai Efrat, Tigris, Gihon, dan Gihon, Pison. Ya. Jadi fu harus ada satu orang di dalam taman berjalan bersama dengan Tuhan. Itu baru berbahagia. Jadi mereka tidak menggambarkan bahwa berbahagia itu harus ada rumah, harus ada mobil, atau harus ada uang. Tidak begitu gambaran. Dan mereka menggambarkan fu itu adalah berjalan di Taman Eden bersama dengan Tuhan. Jadi kata berbahagia ini para pemirsa adalah kalau dilihat dari gambar di layar kaca Anda, itu adalah satu mulut, bersifat singular, bukan jamak, bukan dua, tetapi pribadi sifatnya. Jadi seseorang yang berjalan di taman, ini satu gambaran Taman Eden, maka di dalam Taman Eden juga ada Tuhan, maka orang itu jadi berbahagia. Jadi kebahagiaan dalam rumah tangga itu, bila mana masing-masing, baik suami, baik istri, harus berjalan bersama dengan Tuhan. Bila mana pusat rumah tangga, Tuhan dijadikan pusat dalam rumah tangga, maka suami dan istri, dan termasuk juga orang yang di dalam rumah tangga itu akan menjadi berbahagia. Jadi bukan karena uang, bukan karena dia punya rumah yang besar atau mobil yang banyak, tetapi ada Tuhan. Jadi kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan, fokus setiap orang dalam keluarga itu adalah Tuhan, yaitu Tuhan Yesus, maka sudah pasti kita akan berbahagia. Itulah rahasia kebahagiaan di dalam rumah tangga. Nah, luar biasa sekali. Jadi sangat penting masing-masing anggota keluarga berjalan beserta dengan Kristus. Jadi jangan sampai ada menikah misalnya dan seorang yang tidak seiman menyebabkan kita tidak berjalan bersama-sama, dan akibatnya rumah tangga itu akan terganggu kebahagiaannya. Kita sudah bahas tentang apa yang terjadi pada hari yang ke-6 ya. Kemudian kita coba lihat lebih lanjut di dalam Kejadian 2 ayat 1-3. Ya, dikatakan, demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Oke, itu adalah apa yang dikatakan oleh Alkitab ya. Nah, sekarang bagaimana dari segi aksara Tiongkok ya, Ibu Yenli? Aksara Tiongkok juga membuktikan bahwa kita itu harus beristirahat pada hari ke-7. Di situ kita lihat ada gambar rumah, ada angka
angka 7 di dalam rumah. Jadi kehidupan di rumah, kita beristirahat di rumah, ya. Itu cai adalah tempat residence, ya, tempat tinggal. Tetapi itu ada angka 7. Artinya kita beristirahat di rumah pada hari ke-7. Jadi, saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, kata cai istirahat ini mengingatkan setiap rumah tangga. Walaupun kita penuh kesibukan 6 hari lamanya, tapi jangan lupa, tempat beristirahat bukanlah di hotel, bukanlah di tempat-tempat di kafe-kafe, sampai larut malam duduk-duduk, tapi pulanglah ke rumah. Karena rumah adalah tempat beristirahat. Dan kemudian dalam aksara Tiongkok juga dijelaskan, ada angka 7. Artinya apa? Selain kita beristirahat di rumah, kita juga mempunyai tempat peristirahatan dengan keluarga, suami dan istri, yaitu pergi ke rumah Tuhan pada hari yang ke-7. Gereja adalah tempat beristirahat. Jadi selama 6 hari energi kita sudah terkuras, dan kita sama-sama suami dan istri membawa keluarga kita pergi ke rumah Allah, yaitu ke gereja. Itulah istirahat. Dan kita mendapatkan istirahat sehingga Tuhan memberkati kita, menguduskan kita pada hari yang ke-7, itu hari Sabat. Maka penting hari Sabat untuk setiap keluarga yang berbahagia. Nah, luar biasa sekali. Jadi hari yang ke-7 anggota keluarga sama-sama berbakti. Ya. Mengapa? Ini adalah kehendak Tuhan, tertulis di dalam aksara Tiongkok, tertulis di dalam Alkitab, dan inilah sumber kebahagiaan ya daripada masing-masing melakukan kegiatan-kegiatan sendiri. Nah, setelah kejatuhan manusia harus meninggalkan akan Taman Eden. Dan apa yang terjadi pada waktu itu sesuai dengan aksara Tiongkok? Setelah manusia jatuh ke dalam dosa, maka manusia itu mempunyai suatu kerinduan. Itu wajar, ya, kerinduan yang menuju kepada Eden, Taman Eden. Kita lihat huruf ini, siang yang di atas. Ada pohon, ada gambar pohon, ada gambar mata, kemudian ada gambar hati. Jadi hati dan mata kita tertuju kepada pohon. Itulah pikiran kita, itu harus dibawa ke sana. Terus huruf yang kedua adalah se. Ada taman, ada hati. Jadi hati kita itu tidak boleh lepas dari taman. Jadi sesiang itu kita benar-benar mendambakan untuk kembali ke Taman Eden. Oke. Jadi di dalam rumah tangga bahagia, suami istri harus seiman, seperti dikatakan oleh Pendeta Kuntara. Kenapa? Karena suami istri harus mempunyai pikiran yang sama, yaitu kerinduan untuk kembali ke Taman Eden, merindukan satu pohon kehidupan. Jadi mata hati kita harus tertuju ke Taman Eden. Setiap kali kita berpikir dan setiap kali kita ingin bergerak, harus kita pikirkan hati ini ingin kembali ke Taman Eden. Sebab di mana kita tinggal hari ini di dunia ini adalah sementara. Paling lama 70 tahun. Kalaupun dikasih bonus 80 tahun, itu pun signifikan. Terus ditambah lagi 90 tahun atau 100 tahun, tidak nyaman. Kenapa? Karena rumah kita adalah di Taman Eden. Makanya suami dan istri untuk rumah tangga berbahagia harus sehati dan sepikir untuk tujuan kita adalah ke Taman Eden. Itu saja. Nah, ini satu hal yang sangat penting ya, from Eden to Eden. Ya. Jadi kita rindu untuk ke Eden. Kalau semua anggota keluarga itu mempunyai pemikiran yang sama, maka akan senantiasa berbahagia. Nah, ternyata peranan daripada suami dan istri itu sangat penting sekali ya di dalam kegiatan sehari-hari, dan kita bisa lihat kembali kepada asal usulnya. Bagaimana dengan ini, Ibu Rianli? Di dalam tulisan Chinese, kita bisa lihat huruf nan, laki-laki. Ini setelah kejatuhan, maka manusia itu harus bekerja. Nah, yang bekerja itu adalah laki-laki. Ya, ada taman, ada kekuatan, tenaga. Jadi laki-laki harus menggunakan tenaga untuk bekerja mencari nafkah. Sementara perempuan adalah perempuan wanita yang bertelut, ya, berlutut dan berdoa. Lalu berdoa untuk sang suami, berdoa untuk keluarga, ya, humble. Itulah seorang wanita digambarkan di dalam huruf Chinese. Jadi seperti saya katakan beberapa kali, Allah menggunakan berbagai cara
untuk memberikan rahasia kebahagiaan rumah tangga bagi setiap rumah tangga, setiap keluarga Kristen. Kalau dari aksara Tiongkok ini kita lihat, suami yang harus bekerja keras untuk istri dan anak-anaknya. Namun keberhasilan suami bekerja mencari nafkah untuk istri dan anak-anaknya perlu peranan seorang ibu. Istri memegang peranan dalam rumah tangga. Istri walaupun dia sehari-hari mungkin di rumah, tapi peranan dia dalam berdoa buat suaminya dan berdoa meminta hikmah dari Tuhan untuk mendidik anak-anaknya. Itu merupakan suatu pekerjaan yang tidak gampang. Jadi peranan istri ini dengan peranan suami sama, tapi berbeda dari pekerjaan. Memang laki-laki dari dari huruf aksara Tiongkok, dia tidak berada di taman, tapi dia keluar dari taman. Sehingga dia harus bekerja keras untuk menghidupi istri dan anak-anaknya. Namun peranan istri, makanya tidak heran dikatakan, seorang suami yang sukses ditentukan oleh peranan istri yang rajin berdoa untuk sang suami. Dan ini ternyata ditulis dalam Kejadian 3 ayat 19. Ya, dikatakan dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Karena dari situlah engkau diambil sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Jadi laki-laki yang disuruh bekerja. Ya. Jadi para suami harus mengambil tekad untuk selalu mencari nafkah, bekerja, ya, dan para istri tetap harus banyak berdoa. Menjadi satu hal yang sangat penting. Dan ini akan memberikan suatu perasaan damai. Bagaimana Alkitab, tulisan daripada aksara Tiongkok menggambarkan damai, ya? Hai, kita lihat bahwa gambar daripada seorang wanita itu adalah wanita yang selalu berdoa untuk keluarganya. Ada seorang wanita, itu ada atap, kemudian ada wanita di dalamnya. Artinya di dalam rumah harus ada satu orang wanita, harus ada istri di dalam. Baru kita merasakan damai di dalam keluarga. Nah, ini juga aksara Tiongkok ini agak unik yang satu ini, yaitu damai. Bapak, ibu, suami, istri, kita harus, para suami harus banyak mengalah kepada istri. Apa? Tanpa istri, maka rumah tangga itu menjadi gersang. Kalau damai sebuah rumah tangga, peranan istri, ada istri di rumah. Jadi oleh sebab itu, para suami jangan mau menang sendiri. Dan sebaliknya, ya cobalah saling mengalah. Karena tanpa istri, rumah tangga itu tidak damai. Coba kalau menjadi single parent, si istri nggak ada. Wah, mana bisa suami bisa memasak tiap hari? Berantakan menjaga anak. Tapi kalau ada istri, waduh damai rumah tangga itu. Kita bangun pagi, terus kemudian ada istri, kita peluk, kita cium, terus anak-anak juga beres. Seperti dikatakan dalam Amsal Sulaiman pasal 31. Alangkah indahnya seorang perempuan, yaitu istri, ada dalam rumah, maka rumah tangga itu menjadi damai. Itulah artinya peranannya. Ini bagus sekali, tetapi di samping itu dalam rumah itu hanya ada satu perempuan. Nggak boleh dua. Ya. Apa yang terjadi kalau orang punya lebih dari satu istri? Kita coba lihat apa yang terjadi dalam Alkitab. Misalnya pengalaman daripada Abraham ataupun Yakub, ya. Apa yang dikatakan pengalaman Abraham? Kejadian 16 ayat ke-5. Dikatakan lalu berkatalah Sarai kepada Abram, penghinaan yang kuderita ini adalah tanggung jawabmu. Akulah yang memberikan hambaku ke pangkuanmu. Tapi baru saja ia tahu bahwa ia mengandung, ia memandang rendah akan aku. Tuhan kiranya yang menjadi hakim antara aku dan engkau. Jadi terjadi pertengkaran antara Sarah dengan suaminya gara-gara ada perempuan yang lain. Ya. Kemudian kita lihat dalam Kejadian 29 ayat 30. Lalu Yakub menghampiri Rahel juga. Malah ia lebih cinta kepada Rahel daripada kepada Lea. Demikianlah ia bekerja pula pada Laban 7 tahun lagi. Jadi Rahel dan Lea dua perempuan. Jadi dua wanita, dua istri, dan kita tahu berbagai macam masalah yang telah terjadi. Nah, kita harus ingat juga bahwa lebih dari satu perempuan juga kadang-kadang adanya satu konflik antara mertua dan menantu. Apa yang terjadi dengan Kejadian 27 ayat yang ke-46? Kita lihat, kemudian Ribka berkata kepada Ishak, aku telah jemuh hidup karena perempuan-perempuan Het itu. Jikalau Yakub juga mengambil seorang istri dari antara perempuan negeri ini, semacam perempuan Het itu,
apa gunanya lagi aku hidup? Nah, Depresi. masalahnya depresi. Pertengkaran di dalam rumah tangga kembali apa? Oleh sebab tidak cocok antara dua perempuan, yaitu antara mertua dan menantu. Kita sudah bahas pada minggu yang lalu. Nah, saudara-saudara sekalian, kalau begitu, apa yang Alkitab katakan Kejadian 2 ayat 24? Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging, satu unit. Ya, itulah prinsip Alkitab yang sangat penting untuk kebahagiaan di dalam rumah tangga supaya adanya privacy. Kemudian kita tahu bahwa kita perlu mencintai dalam rumah tangga. Apa yang gambaran Alkitab tentang cinta ini, Bu Yenli? Kita semua sudah tahu ini huruf ya, I, cinta. I ini terdiri atas dua huruf, yaitu so artinya menerima, sing adalah hati. Ya, artinya kita harus menerima hati pasangan kita. Ya, itu baru ada cinta dan kita harus saling menerima. Dan kemudian huruf I itu di atasnya itu ada tiga, artinya adalah Tuhan. Jadi di dalam huruf I ini, kalau kita memiliki cinta kasih, kita harus memiliki Tuhan. Itu baru kita bisa pancarkan kasih yang sesungguhnya. Jadi begini, maksudnya huruf I ini adalah cinta itu harus dimulai dari hati. Bila mana di dalam hati kita ada peranan Roh Kudus, ada peranan Yesus, maka kita bisa mengasihi pasangan kita. Rumah tangga itu bisa bahagia karena suami istri saling menutupi sama lain. Jadi kelemahan tidak ditonjolkan, tapi justru karena cinta, maka dia menutupi kelemahan satu sama lain. Dia hanya melihat dari hatinya yang baik, bukan dari hatinya yang mungkin sedikit menyinggung perasaan. Sebagai pasangan suami dan istri dalam sebuah rumah tangga, hendaknya kita harus saling menutupi satu sama lain. Jangan pernah menceritakan persoalan ranjang atau keluarga kita kepada tetangga. Kalau kita memiliki Allah, Kristus di dalam rumah tangga kita, maka kita akan mengasihi karena kita melihat hati dan kita sepikir untuk sama-sama pergi ke Taman Eden. Maka itu rumah tangga yang berbahagia adalah ciptakan nuansa sorga di dalam rumah tangga. Bila mana kita menciptakan nuansa sorga dalam rumah tangga, maka sudah tentu kita betul-betul sehati untuk merindukan akan melanjutkan rumah tangga yang kekal selama-lamanya bila mana Yesus datang kedua kali. Hari ini kalau kita belum siapkan, berarti kita belum siap untuk ke surga. Tapi kalau rumah tangga kita betul-betul cinta, karena dilandasi oleh ada Kristus dalam rumah tangga, saling menutupi satu sama lain atas kelemahannya, maka tentu kita akan bisa bersama-sama di surga bila mana Yesus datang kedua kali. Itulah maksud asaran Tiongkok ini. Jadi luar biasa, kemudian menerima hatinya. Mungkin suami atau istri punya kelemahan-kelemahan, ya. Mungkin mukanya jelek, tapi terimalah hatinya. Mungkin kadang-kadang kata-katanya agak kasar, ya, tetapi terimalah hatinya, ya. Artinya menerima keadaan daripada pasangan kita, ya. Apapun keadaannya. Oke. Dan itu ternyata sesuai dengan Alkitab 1 Korintus 13 ayat 7. Dikatakan kasih itu menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Jadi bagaimanapun kesalahannya kita siap untuk mengampuni, siap untuk menutupi akan kesalahan tersebut. Baik, kemudian kita mengetahui bahwa perlunya waktu di dalam rumah tangga, ya, suami dan istri, ya, sampai kepada masa tua boleh tetap bersama-sama. Tetapi kita hidup dalam satu dunia yang banyak penuh dengan kesibukan. Apa anjuran Alkitab dalam Pengkhotbah 9 ayat 9? Dikatakan, nikmatilah hidup dengan istri yang kau kasihi seumur hidupmu yang sia-sia, yang dikaruniakan Tuhan kepadamu di bawah matahari. Karena itulah bahagianmu dalam hidup dan dalam usaha yang engkau lakukan dengan jerih payah di bawah matahari. Baik. Nikmatilah, ya. Kadang-kadang betapa sering terlalu sibuk sampai kita tidak menikmati, ya, akan keindahannya rumah tangga, ya. Suami dan istri perlu sama-sama menikmati. Nah, kata sibuk, ya, boleh tolong Ibu yang dijelaskan? Kata sibuk ini terdiri dari dua radikal, yaitu ada sing, hati, dan wang, mati.
ya, sing, hati, wang, mati. Jadi kalau kita terlalu sibuk, itu sama dengan membunuh relationship, ya, membunuh hubungan, membunuh hati. Jadi lama-kelamaan karena kesibukan, akhirnya hatinya jadi tawar, ya. Itulah sing, wang, menjadi kalau digabung itulah mang, sibuk. Jadi rahasia rumah tangga bahagia, sesibuk apapun kita, jangan kita mematikan hati dari pasangan kita. Contoh soal, kita sibuk tiap hari, padahal istri sudah mempersiapkan makanan untuk kita. Mungkin kali pertama, mama, saya nggak bisa pulang. Istri, oke, dia urut dada. Besoknya lagi, dia sudah siapkan makanan lebih indah, lebih enak. Mama nggak bisa pulang. Alah, sudah mulai dia tutup dadanya. Yang ketiga kali, dia siapkan makanan. Mama, sorry ya, saya meeting. Ini kita sudah mematikan hati istri kita yang telah menyediakan makanan. Yang berikutnya, saudaraku, dia nggak mau sediakan makanan di rumah. Mulai dingin. Mulai dingin. Nah, ini akhirnya perkara-perkara yang kecil. Atau contoh, dalam bertutur kata, kita tidak boleh sesibuk apapun, karena kesibukan menimbulkan stres. Kadangkala sang suami ingin menang sendiri. Gosok gigi pagi-pagi dia salah pencet itu odol, malah istri jadi marahin. Nah, itu juga mematikan hati sang istri. Kesibukan boleh kesibukan, tapi sebagai suami terhadap istri harus dijaga. Tugas suami terhadap anak-anak harus dijaga. Artinya, ambil waktu untuk mereka. Kadang-kala kita kesibukan, sehingga kita pun pulang kerja pengen baca koran, duduk manis, nonton televisi atau apapun, sehingga tidak komunikasi. Ini pun juga bisa mematikan hati pasangan kita masing-masing. Dengan kata lain, keluarga yang bahagia, ambil waktu, dan jangan pernah menyakiti hati pasangan masing-masing. Sekali menyakiti hati pasangan masing-masing, membuat hati itu dingin. Akhirnya, apa dikatakan? Wang, mati. Hatinya mati. Hatinya mati. Kalau hati sudah mati, menaklukkan hati yang mati bagi seorang istri agak sulit, saudaraku. Tapi pegawai bisa kita lakukan. Kalau istri tidak bisa. Inilah, rumah tangga jangan matikan hati pasangan kita masing-masing, khususnya istri kita. Oke. Dan apa yang dikatakan oleh Bunda Teresa? Dikatakan, saya pikir dunia sekarang ini sudah terbalik dan banyak penderitaan sebab kurangnya kasih dalam rumah dan kehidupan berkeluarga. Kita tidak punya waktu untuk anak-anak kita, dan kita tidak punya waktu untuk satu sama lain. Kita tidak ada waktu untuk bergembira satu sama lain. Jadi kemudian dia teruskan dengan mengatakan bahwa kasih dimulai dari kasih dimulai di dalam keluarga dan dihidupkan dalam keluarga. Itulah sebabnya banyak penderitaan dan ketidakbahagiaan di dunia sekarang ini. Semua orang seperti hidup dengan tergesa-gesa, merindukan untuk pengembangan yang lebih baik dan lebih kaya dan sebagainya, hingga anak-anak tidak ada waktu untuk orang tuanya. Orang tua tidak ada waktu untuk sama lain. Dan dalam rumah tangga dimulailah gangguan damai di dunia ini. Baik, kita coba lihat bahwa ternyata berbagai macam masalah yang terjadi dalam masyarakat sekarang ini sering oleh sebab kita terlalu sibuk, tidak mempunyai waktu di dalam keluarga. Itulah sangat penting sekali kita mengambil waktu untuk suami dan istri, orang tua dan anak, sehingga kita dapat menikmati waktu yang Tuhan telah berikan kepada kita. Bisnis penting, tetapi jangan sampai mengorbankan akan keluarga, mengorbankan juga akan kesehatan. Nah, sering kita mengalami berbagai macam kegagalan dalam hidup, ya. Tetapi disinilah undangan yang Tuhan berikan kepada kita supaya kita datang kepada Tuhan. Boleh tolong jelaskan Ibu Peggy, Ibu Yenli? Mari datang. Datang kemana? Datang ke salib Yesus. Itu ada gambar orang banyak orang, jadi semua diundang untuk datang kepada saya. Jadi dengan kata lain, setiap rumah tangga pasti ada problema. Namun bila mana problema itu datanglah ke salib Yesus. Datang ke kaki salib Yesus. Sebab gambar huruf lai datang, yaitu salib,
dengan orang-orang. Ren. Jadi walaupun banyak soalan, banyak orang datang ke kaki salib Yesus, Yesus akan menyediakan waktu bagi setiap rumah tangga. Kenapa, saudaraku? Memang Yesus mengatakan, datanglah, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Itulah rahasia rumah tangga yang berbahagia. Bila mana kita punya problem, kita datang kepada Yesus. Tapi jangan sampai matahari terbenam. Selesaikan sebelum matahari terbenam, maka niscaya suami istri, rumah tangga itu akan bahagia sebagaimana dijelaskan dalam aksara Tiongkok. Baik, kita bersyukur oleh sebab Tuhan telah memberikan kepada Alkitab. Tetapi bukan hanya Alkitab saja, tetapi juga akan aksara Tiongkok yang mengingatkan kepada kita untuk datang kepada Tuhan. Pemirsa yang berbahagia, masing-masing kita menghadapi tantangan. Ya. Tidak ada suatu rumah tangga yang tanpa problema. Namun biarlah dalam setiap keadaan, dalam segala masalah yang kita hadapi, kita boleh datang kepada Tuhan, ya, maka Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita, diberikan hiburan, pengharapan, dan kebahagiaan. Dengan demikian rumah tangga kita akan selalu rukun senantiasa. Amin. Baik, terima kasih banyak Ibu Yenli dan juga Evangelis Stefanus ya untuk partisipasinya dalam obsesi hati, dan kita sekarang serahkan kembali kepada kita punya host ya, moderator kita. Baik. Terima kasih banyak kepada Pendeta Kuntaraf dan Ibu, dan juga Evangelis Stefanus Wijaya dan Ibu Yenli. Ya, Wijaya. Luar biasa ya ternyata aksara Tiongkok itu ya. Saya sendiri ini dapat kembali ilmu baru ya, bahwa tulisan firman Tuhan dalam Alkitab berhubungan juga dengan tulisan aksara Tiongkok. Ya, khususnya betul. dalam hal keluarga membangun keluarga bahagia ya. Iya. Jadi nanti saya akan ada pertanyaan waktu sesi tanya jawab, sebab kita akan menjawab pertanyaan yang lain mengenai aksara Tiongkok dan hubungannya dengan kehidupan dalam keluarga yang berbahagia ini. Saya cukup penasaran ya, ini luar biasa juga ya. Ternyata aksara Tiongkok dengan tulisan firman Tuhan itu berhubungan erat sekali. Jadi kepada para pemirsa setia Hope Channel yang ada di rumah, kalau saudara ada pertanyaan, apalagi dengan episode kali ini mengenai keluarga bahagia dalam aksara Tiongkok, saudara boleh kirimkan pertanyaan saudara, bisa melalui nomor call center Hope Channel Indonesia yang nomornya ada di layar kaca Anda, melalui WhatsApp atau SMS, juga bisa melalui media sosial dari Hope Channel Indonesia, melalui Instagram, melalui YouTube maupun Facebook. Saudara tidak usah tuliskan nama saudara, cukup saudara cantumkan saja lokasi di mana Anda berada dan tentunya pertanyaan. Ataupun pertanyaan mengenai masalah rumah tangga yang lain, silakan. Narasumber kita akan menjawab semua pertanyaan dari saudara-saudara semua. Baik, sebelum kita masuk ke sesi kedua, tanya jawab, kita akan mengikuti yang satu ini. Pernah berharap Anda tidak perlu melipat baju cucian, memotong rumput, atau membuang sampah? Sebuah studi terbaru menemukan bahwa para lansia yang menggunakan paling banyak tenaga dalam pekerjaan sehari-hari lebih sedikit kemungkinannya untuk mengalami penurunan mental dengan bertambahnya umur. Para partisipan dalam kelompok yang paling aktif 91% lebih sedikit kemungkinannya untuk mengalami penurunan pada ingatan, konsentrasi, dan kemampuan bahasa setelah 5 tahun daripada mereka di kelompok yang paling tidak aktif. Dan itu faktanya, tetapi ada pengharapan. Sementara program olahraga rutin adalah bagian penting dari pola hidup yang lebih sehat, jangan hiraukan kegiatan fisik sehari-hari. Para lansia dalam kelompok yang aktif membakar hampir semua kalori mereka dalam kegiatan sehari-hari dengan lebih banyak berjalan, menaiki tangga, terlibat dalam kegiatan peduli kasih dan sukarela, dan lebih banyak bergerak secara keseluruhan. Walaupun hal-hal ini tidak dikategorikan sebagai olahraga, kegiatan-kegiatan fisik ini menaikkan detak jantung kita dan meningkatkan peredaran darah, sambil juga melindungi fungsi otak. Pendeta Kuntaraf dan Ibu Kathleen Kuntaraf, juga Bapak Evangelis Stefanus Wijaya dan Ibu Yenli Wijaya. Sebelum kita masuki ke pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk, saya jadi penasaran nih dengan pembahasan kita pada malam hari ini. Jadi saya mau bertanya duluan, boleh ya? Pendeta, Ibu Pendeta, dan Bapak Evangelis Stefanus dan Ibu Yenli. Ya, ini karena ini sesuatu yang menarik. Bagaimana dengan
kata pengertian. Karena dalam rumah tangga harus ada saling mengerti. Itu di dalam aksara Tiongkok gimana tuh Ibu Yenli dan Evangelis Stefanus penulisannya mengenai kata pengertian? Ada satu lagi sih sebenarnya Ibu Yenli, sama supaya sekalian ya, sama dengan perselingkuhan. Bagaimana tulisan aksara Tiongkoknya itu? Karena saya perhatikan tadi sangat berhubungan erat ya tulisan aksara Tiongkok dengan tulisan firman Tuhan. Ini menarik sekali. Silakan. Jadi di dalam tulisan Tiongkok, tadi pertanyaan yang pertama adalah, yang pertama itu pengertian, ya. Pengertian siang itu tadi sudah kita munculkan di layar. Jadi kita itu harus memiliki hati dan mata tertuju kepada pohon, ya, tertuju pada Taman Eden. Kalau kita menunjukkan pikiran dan mata kita fokus kepada Tuhan dan Taman Eden, maka kita otomatis mempunyai suatu pengertian terhadap sesama, pengertian terhadap pasangan hidup kita, terhadap anak-anak kita. Mungkin Pak Stefanus ingin bertanya. Jadi maksudnya begini, kalau kita ada hikmat, pengertian, maka segala persoalan, segala misunderstanding di dalam rumah tangga kita bisa kita atasi. Maka itu Yakobus pasal 1:5 mengatakan, jikalau kita kekurangan hikmat, mintalah kepada Tuhan. Artinya mintalah pengertian dari Tuhan yang membuat kita bisa mengerti pasangan kita. Kalau tidak, maka kita tidak akan mengerti. Kepintaran manusia, hikmat manusia tidak bisa mengatasi persoalan rumah tangga. Tetapi kalau hikmat dari Tuhan, pengertian yaitu hati kita memikirkan untuk ke Taman Eden, maka itulah membuat solusi dalam rumah tangga bahagia. Amin. Amin. Pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua adalah Mengenai kata perselingkuhan, Ibu Yenli, ada nggak di dalam aksara Tiongkok? Nah, di dalam aksara Tiongkok ada satu huruf namanya cai, yaitu di dalam satu atap ada api, ya. Jadi artinya apa? Pertengkaran yang terjadi. Kalau di dalam rumah tangga itu ada pertengkaran sering terjadi, tidak memiliki Tuhan, tetapi penuh dengan kemarahan, maka itu menyebabkan suatu bencana di dalam rumah tangga. Jadi maksudnya begini, setiap perselingkuhan itu adalah kita membawa api di dalam rumah tangga. Nah, hindarkan segala macam hal yang tidak sesuai dengan aksara Tiongkok. Dalam aksara Tiongkok sebenarnya tidak secara spesifik menyebutkan perselingkuhan. Tapi kalau ada perempuan lain di dalam rumah tangga, karena ada dua perempuan, maka itu menimbulkan bencana. Jadi kata bencana itu adalah di dalam rumah tangga lebih dari satu perempuan. Nah, itulah perselingkuhan. Jadi di tulisan Chinese itu selalu memberikan prinsip, ya, prinsip. Jadi tidak mengatakan begini, seperti contoh tadi pengertian. Prinsipnya apa? Prinsipnya adalah kita memiliki hati harus tertuju kepada Taman Eden. Ya, jadi dengan kita mempunyai satu pengertian prinsip dasar, makanya di tulisan tadi dikatakan bahwa manusia Adam yang pertama itu Tuhan ingin memberikan dia landasan, fondasi yang sifatnya itu sangat kudus, suci. Jadi karakter, tabiat itu adalah menyerupai Kristus. Dengan ada karakter itu di dalam hati, maka yang lain-lain kita tinggal ada masalah, kita tinggal merefer kepada landasan atau prinsip yang telah kita ketahui. Baik, terima kasih, menarik sekali ya. Ya, menarik sekali. Saya jadi ingin belajar aksara Tiongkok gini karena mengandung makna yang dalam makna, ya. Betul. Baik, sambil kita menantikan pertanyaan mengenai aksara Tiongkok dan berhubungan dengan keluarga bahagia, kita akan masuk dulu ke pertanyaan yang sudah masuk di tangan kami. Silakan. Baik. Pertanyaan yang berikutnya dari Jakarta. Orang tua saya selalu memaksakan apa yang dia kehendaki kepada saya. Saya tidak bisa bebas memilih sekolah, kuliah, pasangan hidup, semuanya dipilih orang tua saya. Padahal ada banyak hal yang saya tidak suka. Jadinya saya rasa
Saya menjalankannya secara terpaksa. Dan waktu kuliah saya rasa saya salah jurusan. Tapi saya tidak bisa melawannya. Saya hanya bisa ikut. Terus apa yang harus saya lakukan sekarang? Ya. Silakan pendeta dan ibu. Terserah narasumber yang mau menjawab siapa saja, karena ada 4 narasumber kita. Silakan pendeta Kuntaram, Ibu Kathleen Kuntaram, atau Evangelis Stefanus, atau Ibu Yenli, silakan untuk menjawab pertanyaan ini. Terima kasih. Begini, oleh sebab saya lihat masih banyak sekali pertanyaan, jadi saya jawab singkat-singkat aja ya. Kalau kita lihat di dalam Efesus 6 ayat 1 dikatakan, turutlah akan orang tuamu di dalam Tuhan. Jadi prinsip yang sangat penting ini, apakah kehendak daripada orang itu sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak? Ya, itu saja. Ya. Jadi kalau seandainya itu sesuai dengan kehendak Tuhan, walaupun Anda tidak suka, ya, oleh sebab orang tua menghendaki sesuatu yang terbaik untuk Anda, maka ikuti apa yang orang tua katakan, sebab ini adalah kehendak Tuhan. Jadi misalnya Anda mau pilihan untuk menjadi seorang boxer, ya, tukang tinju, tapi Bapak katakan, oh jangan, ya, lebih bagus pergi ke Unai, ya, kemudian belajar di sana, ambil jurusan yang baik. Itu kan, ya, jauh lebih bagus, ya, daripada kemauan Anda, ya, tetapi ada pilihan orang tua yang lebih baik. Jadi prinsipnya ialah ikutilah akan, ya, kehendak orang tuamu di dalam Tuhan. Dan juga harus mempunyai open communication dengan orang tua, dengan papa, mama. Kenapa sampai terjadi gini? Supaya orang tua pun mengerti kenapa, where do you come from? Ya, jadi lagi-lagi communication. Saya merasa, I statement. Saya merasa sedih karena begini-begini. Baik orang tua ataupun anak-anak akan terjadi komunikasi yang lebih lancar dengan menggunakan I statement. Baik, terima kasih pendeta dan ibu pendeta. Pertanyaan berikut ini dari orang muda ini, dari Surabaya. Shalom, saya mau tanya, apakah wajar pada saat pacaran perasaan sayang kadang hilang atau muncul? Terima kasih. Wah, silakan pendeta dan ibu pendeta do. Narasumber yang lain. Jawabnya adalah antara wajar dan tidak wajar. Saya katakan tidak wajar kalau seorang itu mempunyai kasih sayang yang sepenuhnya, dia akan selalu bertumbuh dan selalu senang bersama dengan kekasihnya dan sebagainya. Dan kasih sayangnya itu akan tetap berkembang. Itu artinya, maka pertanyaan itu, ya kadang-kadang dikatakan bahwa ia kurang ada perasaan tidak sayang, itu tidak wajar. Kalau memang betul-betul sayang berdasarkan prinsip, dia selamanya akan selalu sayang. Tetapi akan menjadi satu perkara yang wajar kalau Anda punya kasih sayang itu adalah berdasarkan emosi. Sebab emosi itu adalah naik turun seperti angin, bisa datang dan pergi. Jadi sebentar rasa sayang, sebentar tidak. Jadi kalau seandainya dasar daripada kasih sayang itu adalah berdasarkan emosi, ya, maka wajar untuk kadang-kadang sayang, kadang-kadang tidak. Tetapi itu tidak wajar kalau mempunyai kasih sayang yang berdasarkan prinsip yang benar. Baik. Saya mau dengar juga nih pendapat dari Evangelis Stefanus dan Ibu Yenli, karena pasti mereka pernah melewati fase pacaran kan, ya nggak pendeta dan Ibu pendeta Kuntaram. Bagaimana dengan Bapak Stefanus dan Ibu Yenli dengan pertanyaan ini? Silakan. Tadi kan sudah dijelaskan oleh Ibu Yenli dengan huruf I tadi. Kalau kita mencintai, kalau kita mengasihi, kita melihat hatinya. Jadi kalau waktu berpacaran itu yang kita lihat hatinya. Sebab ini kan rencana untuk jangka seumur hidup, bukan jangka 10 tahun. Jadi kalau memang hatinya baik dan seiman, tidak mesti kita on off. Harusnya on terus lah untuk mengasihi itu mencintai. Amin. Baik, betul. Baik. Ini menarik malam ini ya. Jadi pendeta dan Ibu pendeta Kuntaram menjawab secara alkitabiah dan pengalaman hidup. Kalau Bapak Evangelis Stefanus Wijaya dan Ibu Yenli menjawab secara aksara Tiongkok. Wah, ini semakin lengkap malam ini kita ini. Oke, pertanyaan berikut. Pertanyaan berikutnya dari Cirebon. Selamat malam Pastor Kuntaram. Mohon penjelasan. Lut pisah dengan Abraham udah berkeluarga belum? Istrinya bangsa mana? Seiman nggak? Karena kedua putrinya kok seperti tak bermoral. Oh, Mohon penjelasan. Ini maksudnya Lot kali ya, Lot ya. Iya, Lot. Oke.
Silakan. Lotnya istri. Oke, pertanyaan yang bagus ya, tidak tertulis dalam Alkitab tetapi dituliskan oleh Roh Nubuat ya, bahwa justru yang menyebabkan Lot meninggalkan akan Abraham adalah oleh sebab pengaruh istri. Ya, di dalam Patriarch and Prophet halaman 174 ya, dikatakan bahwa istri daripada Lot ya adalah mementingkan diri dan tidak rohani ya, dan pengaruhnya dikatakan telah menyebabkan suaminya meninggalkan Abraham. Jadi pengaruh daripada istri. Jadi dia sudah menikah, tetapi oleh sebab istrinya lebih senang kepada kepersiran dan sebagainya, memberikan pengaruh kepada Lot, akhirnya mereka pergi ke Sodom. Ya, makin lama makin dekat kepada Sodom dan sebagainya. Ya. Kemudian di sana justru lebih dipengaruhi dengan keduniawian lagi. Jadi kalau disebutkan anaknya mempunyai tindakan yang amoral dan sebagainya, oleh sebab pengaruh daripada lingkungan, istilah Sodom itu sodomik kan datang dari sana ya. Jadi itulah sebabnya kita katakan bahwa istri daripada Lot ya tidak rohani, artinya rupanya menikah dengan orang Kanani di situ ya, dan ialah yang memberikan pengaruh kepada sang suami untuk terpengaruh dengan keduniawian. Dan ingat, kedua putrinya itu tidak bermoral. Nanti pada episode berikutnya kita akan menerangkan bagaimana peranan ibu dalam mendidik anak-anak. Ya, ibu itu sangat penting. Ya, episode berikutnya kita akan terangkan itu. Ya, hari Senin depan. Senin depan. Wah, ini menarik ini. Bagus banget ini. Fitri pasti memperhatikan betul ini. Baik. Baik, kita akan lanjut ke pertanyaan berikut. Mungkin nanti pertanyaan ini kita juga mau dengar pendapat dari Evangelis Stefanus dan Ibu Yenli. Nasihat Alkitab berkata kita harus menegur. Nah, ini mungkin kata tegur dalam aksara Tiongkok seperti apa ya? Apabila ada yang kurang pas, menegur apabila ada yang kurang pas. Bagaimana caranya menegur agar tidak seperti kesan mencampuri? Wah, silakan pendeta dan Ibu Pendeta Pentaraf duluan. Ya, kalau berdasarkan kepada Alkitab ya, di dalam buku Efesus 4:15 ya, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih ya kita ya, bertumbuh di dalam segala dalam Kristus. Satu istilah yang beberapa kali kita sering dengar ya, dan tulis oleh Roh Nubuat banyak sekali, ialah kalau kita menegur, menegurlah dengan kasih ya. Dan kasih ya, menegur dengan kasih, orang bisa mengetahui bahwa kita menolong oleh sebab kasih. Dan prinsip yang sangat penting yang Kathleen tadi sebutkan, kalau menegur bagaimana? Kita harus menegur dengan I statement. I statement ya. I statement itu paling penting dalam komunikasi. Ya. Jadi kita, saya kecewa loh dengan apa yang terjadi, yang saya rindu ya. Kita berikan saya rindu. Jadi kalau bukan kamu ini sudah keterlaluan dan sebagainya, maka itu akan menimbulkan satu perasaan tidak enak. Tetapi kalau menegur dengan kasih dan menggunakan I statement dan tinggalkan kata-kata yang katakan always ya, Never. Kamu tidak pernah dengar sama saya ya, kamu selalu melanggar. Hindarkan kata-kata demikian, tetapi gunakanlah I statement ya, dan kita bisa berjalan artinya memberikan pandangan yang baik. Baik, mungkin bagaimana Evangelis Stefanus dan Ibu Yenli, kata tegur di dalam aksara Tiongkok mungkin mempunyai latar belakang yang bagus buat kita ketahui. Silakan. Menegur. Iya. Menegur itu berarti ada hukuman ya. Ada hukuman. Nah, di dalam bahasa Chinese ada satu huruf yaitu terdiri dari angka 4 ya. Angka 4, kemudian ada tulisan yang bertolak belakang ya, fa, artinya hukuman. Jadi kalau kita menegur, artinya kita itu membuat suatu seseorang itu menjadi membelakangi satu sama lain. Artinya apa? Kita itu artinya kita membuat orang itu jadi tidak senang sama kita, ya. Berseberangan nah, ya. Ada hurufnya. Ada hurufnya. Jadi kalau kita menegur seseorang demi kebaikan,
kita harus bisa menerima bahwa orang itu akan tidak senang terhadap kita. Ya kan? Nah, kalau seandainya orang itu bisa menerima Tuhan, ya oke. Tapi kalau orang itu tidak bisa menerima, maka tulisan itu, nama huruf fa itu adalah ada gambar bertolak belakang satu sama yang lain. Jadi itu teknis itu memang luar biasa. Jadi maksudnya begini, di dalam aksara Tiongkok itu, kalau kita menegur, berarti itu adalah sebuah hukuman. Nah, ini sesuai dengan Alkitab. Bila mana kita membuka Alkitab Mazmur 141 ayat yang kelima. Dalam Mazmur 141 ayat 5 dikatakan, biarlah orang benar memalu dan menghukum aku. Itulah kasih. Jadi kata menghukum di sini dalam aksara Tiongkok, selama itu landasannya kasih, walaupun dipermalukan, karena menghukum itu kan mempermalukan, karena menegur. Tetapi itu harus persepsikan yang positif. Itulah kasih dari pasangan kita yang menegur kita, daripada orang lain yang menghukum atau memalukan kita, biarlah pasangan kita yang menegur kita. Seperti Raja Daud katakan, biarlah orang benar. Orang benar itu adalah kekasih kita, pasangan kita, yang memalu, yang bikin kita malu, dan menghukum aku. Itulah kasih. Jadi, seperti Pendeta Kuntara tadi katakan, kalau landasan teguran itu kasih, maka itu adalah satu hal yang positif sebenarnya untuk sebuah teguran. Baik, terima kasih. Wah, semakin lengkap nih jawaban malam ini ya. Terima kasih. Silakan. Oke, pertanyaan berikutnya dari YouTube. Apa hak suami saya memberikan izin kepada ibunya untuk cubit atau disiplin anak-anak saya tanpa seizin saya? Bagaimana komunikasi dengan suami yang selalu membenarkan ibunya walaupun ibunya salah? Contohnya ibunya meledak marah karena anak-anak kasar padanya. Harusnya bisa bicara baik-baik, tidak perlu marah. Apakah saya yang harus selalu mengalah? Nah, Silakan. Pendeta dan Ibu. Di sini kita bisa lihat bahwa ibunya itu meledak marah karena anak-anak kasar. Kita tidak boleh mendisiplin anak-anak sewaktu dalam keadaan marah. Itu satu prinsip pertama. Dan kemudian tidak bisa kita pakai physical punishment, ya. Memang dulu dikatakan bahwa ya cubitlah, pukullah pakai rotan dan segala macam. Itu akan menyebabkan anak-anak untuk mempunyai perasaan kalau besar, wah, kalau ada orang salah saya bisa cubit, saya bisa pukul, saya bisa ini. Menggunakan kekerasan sebagai suatu solusi. Ya, itu bahaya. Ya, jadi terbaik kalau kita mau disiplin anak-anak itu, yang terbaik adalah kita ambil dia punya privilege. Ya, misalnya dia, oke, sekarang dia boleh bermain ya, kalau dia ini. Tapi karena Anda membuat kesalahan, maka sekarang secara 15 menit Anda tidak boleh main. Anda masih masuk ke kamar, time out, masuk ke kamar. Jadi biarpun dia nangis atau apa, dia mengerti bahwa privilege-nya sudah diambil. Itu adalah jauh lebih baik daripada dicubit atau dipukul atau apa. Karena physical abuse itu akan mempunyai dampak yang negatif di hari tuanya. Hanya ini masalahnya hubungan tua. Ya. Hubungan dengan mertua. Lagi-lagi kita bisa kasih I statement. Saya merasa sangat kecewa. Jadi rundingkan dengan mertuanya. Jadi tidak usah konflik dengan mertua, ya, tapi rundingkan bagaimana disiplin ya yang terbaik untuk anak-anak, supaya anak-anak itu tahu bahwa memang peraturan harus tetap diikuti, ya. Dan tidak perlu harus ada konflik antara mertua dengan menantu atau dengan anak di dalam soal disiplin anak. Dan memang saya mau boleh katakan Pendeta Kuntara? Ya, sure. Ya. Inilah peranan aksara Tiongkok. Rumah tangga keluarga itu hanya ada suami istri dan anak-anak. Mertua itu nggak di dalam itu. Mertua itu tidak di dalam sebuah keluarga. Kong, istana, yaitu suami istri. Namun, kalau dalam rumah tangga kita, mertua tinggal sama kita, suami harus tegas. Kalau suami tidak tegas, maka kasihan istrinya. Kenapa?
istri ini punya perasaan, peranan istri langsung hilang, diambil alih oleh mertua. Apalagi tadi kasus tadi mertuanya dominan. Nah, dalam hal ini rumah tangga yang bahagia, suami laki-laki meninggalkan rumah orang tuanya untuk berkeluarga. Tetapi kalau dia sudah siap mertua atau orang tuanya tinggal sama dia, suami harus bijak. Kalau suami tidak bijak, maka kasihan sang istri. Akibatnya nanti menjadi konflik rumah tangga, serba sulit. Namun kalau sang istri sudah berembuk bahwa kalau mertua campur tangan dalam mengurus anak, dalam mendidik anak, maka itu lain cerita. Tapi ini kelihatannya sang istri tidak siap menerima perlakuan mertua. Berarti yang salah di sini adalah sang suami. Tidak tegas dan tidak bijak. Sang suami harus membela istrinya, tapi jangan di depan mertuanya, jangan di depan orang tuanya. Itu juga nggak bagus. Bicarakan di kamar. Apa kesepakatan berdua? Sebab memang kadang-kala perasaan hati, ya saya juga punya cucu kan, kadang-kala, waduh gregetan ini, tetapi kita mesti tahan-tahan hati. Sebab kasih sayang grandpa, grandma dengan cucu berbeda dengan kasih sayang orang tua mereka kepada anaknya. Jadi ini berdasarkan pengalaman. Tapi dalam aksara Tiongkok jelas dikatakan, rumah tangga berbahagia, keluarga berbahagia adalah istana kalau suami istri dan anak-anak. Mertua tidak ada di dalam. Jadi kembali kepada aksara Tionghoa tadi, kata an ya, dengan wanita hanya satu di bawah rumah ya, jangan terlalu banyak wanita. Jadi kalau mertua dengan menantu tinggal bersama-sama maka bisa terjadi masalah. Ya, terus terang saya katakan apa yang seperti Evangelis Stefanus katakan, kami juga punya cucu, kami bisa merasakan kalau cucu itu dikasih punishment ya, dikasih hukum. Tapi ingat, hukum bukan hukum fisikal, time out ya. Jadi dia punya privilege yang diambil. Kita rasanya aduh kasihan sekali cucu itu menangis, tapi kita harus tegar. Orang tua dengan mertua harus satu dalam disiplin. Kalau nggak anak itu akan confused, akan bingung. Baik. Oke. Baik. Ada pertanyaan yang berikut. Ini mungkin berkaitan, tapi saya baca aja ya, karena ini dia sudah bertanya. Tentunya kita harus bacakan pertanyaannya dari Nias. Pertanyaannya, apakah kita sebagai anak atau menantu harus terus menuruti apa yang diinginkan orang tua kita? Misalnya orang tua atau mertua kita menuntut kita sebagai anak supaya cucu harus tinggal bersama opa-omanya lah ceritanya ini. Sementara kami sebagai orang tua sangatlah tertekan dengan keputusan orang tua kami. Padahal cucu dari mertuaku bukan hanya anak kami saja. Apa yang harus kami lakukan? Atau mau dijawab sedikit Pendeta Kutaram, Ibu Pendeta atau Evangelis Stefanus dan Ibu Yenli, silakan. Ini orang Nias, lebih bagus orang Nias yang jawab ini. Anyway, untuk saya punya pandangan, ya anak itu anak kita, jadi orang tua yang harus bertanggung jawab, ya. Jadi harus bicara terus terang kepada orang tua bahwa Anda sebagai orang tua dari anak itu bertanggung jawab untuk pendidikan anak-anak. Tetapi bukan berarti bahwa anak tidak boleh berkunjung kepada lihat dia punya oma dan opa. Ya, ambillah waktu di mana anak-anak juga bisa berkunjung kepada oma dan opa. Jadi pembagian waktu yang sangat penting sekali. Ya, jadi anak-anak harus mencintai akan oma dan opa. Ya, tetapi saat yang sama Anda yang paling bertanggung jawab untuk pendidikan daripada orang tua, pendidikan anak. Pendidikan kepada anak-anak ini, ya. Tambahan orang dari Nias mungkin lebih mengerti akan suasana Nias. Prinsipnya kita harus menghormati orang tua kita. Apalagi sebagai menantu harus 2 kali lebih hormat kepada mertua. Makanya saya katakan peranan suami sangat penting. Harus bijak sebagai suami dan bijak sebagai anak. Jangan terlalu membela orang tuanya, nanti istrinya jadi tertekan batin. Siapa yang rugi? Rumah tangga itu sendiri. Sebab di dalam hal ini menitipkan anak. Kalau ibu tidak ikhlas memberikan anak kepada mertuanya karena waktunya terlalu lama, maka sang suami mesti tegas. Ya mama, sorry, ini anak mesti jam makan atau jam apa lah gitu. Jangan dibiarkan berikan kepada mertua.
Jadi ini peranan suami juga sangat penting dalam hal ini. Karena sebab kalau menantu mengatakan, oh nggak bisa, bisa ribut, bisa clash. Jadi harus peranan suami harus berperan di sini. Kalau menurut saya itu sebelum kita melangkah ke pernikahan, kita sudah harus bicara dengan pasangan ya, yang akan kita nikahi. Jadi prinsip-prinsip apa yang kita miliki, misalnya tentang mendidik anak, ya, apakah campur orang tua dan sebagainya, itu harus dibicarakan. Jadi quality waktu pacaran itu adalah quality of time yang kita bicarakan adalah hal-hal yang betul-betul prinsip. Jadi banyak juga yang pacarannya udah tahunan, mungkin 7-8 tahun, tetapi di dalam keluarga, and then end up-nya juga kacau. Tetapi ada yang pacaran cuma mungkin 1 tahun, 2 tahun, tapi sudah dewasa dalam pemikiran dan punya prinsip sesuai dengan Alkitab, maka akan aman. Karena kalau kita mempunyai prinsip, pegangan kita Alkitab, ada apa-apa kita bisa datang kepada Tuhan. Okelah kita berdoa. Nah itu minimal ada jalan keluar. Jadi kita libatkan Tuhan di dalam keluarga untuk mencarikan solusi untuk masalah yang kita hadapi. Yang terpenting adalah suami harus menghargai istrinya. Istri harus menghargai suaminya di depan mertuanya. Makanya kalau umpamanya ini, waktu lagi umpamanya acara tahun baru atau orang Tionghoa Imlek, maka seperti kami berdua, kalau saya berikan angpau kepada pihak keluarga Yenli, saya yang berikan. Tapi kepada keluarga saya, Yenli yang memberikan. Jadi di cross, sehingga respect keluarga saya ada kepada istri saya, respect keluarganya istri saya ada kepada saya. Jadi equal, jangan sampai tidak equal. Karena inilah peranan suami, saya bilang sangat penting. Tapi yang semuanya penting suami. Sebab istri itu kan tulang rusuk. Jadi apa kata suami, dia ikut aja. Nah, itulah sebagai tambahan. Jadi ingat pembahasan pada minggu yang lalu, ya hari Senin yang lalu mengenai masalah hubungan dengan mertua. Jadi untuk menghindarkan konflik yang seperti ini, seperti yang dikatakan, persis seperti yang dikatakan bahwa dalam masa pacaran harus sudah diselesaikan. Salah satu prinsip yang diberikan melalui screen pada waktu itu ialah ya selesaikan masalah sedini mungkin. Sebelum pernikahan. Sebelum pernikahan sudah harus dirundingkan supaya jangan timbul konflik seperti ini sesudah pernikahan. Aduh, ini satu episode yang luar biasa bagi kami juga para host pada malam hari ini, oleh karena suatu kolaborasi yang luar biasa antara keluarga Pendeta Kuntaraf juga dengan keluarga Evangelis Stefanus Wijaya. Tapi waktu sudah habis, bahkan sudah lewat. Jadi kita harus mengakhiri program malam hari ini. Saya berharap dan juga Fitri, suatu saat kolaborasi ini boleh dimunculkan kembali. Ya karena ini sangat menarik. Saya percaya pemirsa setia Hope Channel yang ada di rumah juga sangat berbahagia oleh kolaborasi yang ada pada episode kali ini. Tetapi karena waktu juga kita harus mengakhiri. Baik, kami mempersilakan closing statement dari keluarga Pendeta Kuntaraf dan juga dari keluarga Evangelis Stefanus Wijaya. Mungkin dari keluarga Pendeta Kuntaraf terlebih dahulu. Closing statement. Jadi kembali kita bisa lihat bahwa berdasarkan Alkitab dan aksara Tiongkok, rumah tangga itu akan berbahagia kalau Yesus hadir dalam rumah tangga. Dalam setiap tantangan yang kita hadapi, ya, kita undang Yesus dalam rumah tangga kita, maka kita percaya lebih dekat kepada Yesus, lebih dekat satu sama lain, maka segala macam masalah rumah tangga dapat dihadapi, diatasi, dan rumah tangga akan selalu berbahagia senantiasa. Saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, Tuhan mempunyai satu rencana yang sangat indah bagi setiap rumah tangga. Maka itu berbagai cara Tuhan gunakan, melalui Alkitab dan juga melalui aksara Tiongkok. Bila mana kita mengikuti prinsip-prinsip yang telah ditulis dalam Alkitab dan juga ditulis dalam aksara Tiongkok, maka rumah tangga itu akan menjadi bahagia. Prinsipnya adalah apa yang ditulis dalam aksara Tiongkok adalah sama dengan Alkitab tadi yang kita bahas. Bahwa di dalam rumah tangga itu andalkan Tuhan. Biarlah terang Tuhan bercahaya dalam rumah tangga kita, sehingga
rumah tangga itu menjadi pasangan yang berbahagia. Kalau terang itu bersinar dalam rumah tangga kita, sudah tentu tetangga di sekitar juga akan merasakan terang yang ada dalam rumah tangga kita. Kiranya itu Tuhan memberkati masing-masing keluarga kita. Amin. Untuk menutup episode kita kali ini, kami mengundang Evangelis Stefanus Wijaya untuk membawakan doa tutup. Baiklah para pemirsa, kita tunduk kepala dan kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan, Engkau telah merencanakan yang terbaik bagi setiap umat-Mu. Engkau telah merencanakan kebahagiaan, di mana Engkau telah membentuk sebuah rumah tangga mulai dari Taman Eden. Biarlah masing-masing keluarga para pemirsa yang menyaksikan acara ini, Tuhan berkati. Biarlah pelajaran yang telah kami pelajari pada malam hari ini mendorong kami untuk lebih setia kepada Tuhan, sehingga kesetiaan kami kepada Tuhan membuat kami lebih setia kepada pasangan kami masing-masing, sehingga nuansa sorga akan menjadi bahagian setiap keluarga dari para pemirsa yang sedang menyaksikan acara ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Baik, kita Terima harus kasih begini banyak, salamnya. Sheshe. Sampai ketemu lagi, keluarga Pendeta Kuntara Terima kasih. dan keluarga Evangelis Stefanus Wijaya. Tuhan memberkati. Sampai berjumpa Sampai jumpa. kembali. Baik, sekedar mengingatkan kita kembali bahwa pada setiap hari Senin jam 7 malam atau jam 19 waktu Indonesia Barat, Hope Channel Indonesia menayangkan acara Obsesi Hati yang disiarkan langsung dari studio Hope Channel Indonesia. Dan pada hari Selasa, besok hari, jam 7 malam juga akan disiarkan secara langsung acara Kamu Bisa, karya mulia bisnis luar biasa. Dan kami mengundang para pemirsa agar tetap mengikuti acara-acara menarik, acara-acara yang ditayangkan oleh Hope Channel Indonesia. Oke, demikian acara kita pada episode kali ini. Kami ucapkan banyak terima kasih kepada narasumber kita, keluarga Pendeta Kuntaraf, keluarga Evangelis Stefanus Wijaya, kepada tim Hope Channel Indonesia, kepada sahabat-sahabat dari Unspoken Ministry yang telah membantu kita dari acara ini dari awal sampai akhir. Dan akhir kata, saya Leo Sumampau. Saya Fitri Sumampau Sitorus. Tuhan memberkati kita.